Ya, selamat sore pemirsa. Selamat datang di Chatterbox hari ini Jumat 4 Oktober 2024. Ini bukan Chatterbox regular edition ya, tapi ini adalah lanjutan dari pembahasan tentang serial pembahasan riset Indonesia yang insya Allah akan terus saya buat sampai nanti kurang lebih paling lambat tanggal 20 Oktober 2024 pada saat pelantikan Presiden Prabowo Subianto ya, hari Minggu itu, atau paling enggak seminggu lah setelah pelantikan Presiden Prabowo tanggal 27 Oktober yang akan datang. Itu pun juga hari Minggu ya. Atau paling enggak, paling lambat banget, paling akhir banget nanti ketika perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-96 nanti pada tanggal 28 Oktober 2024 hari Senin. Nah, teman-teman semua, kali ini kita masih akan sedikit lanjut lagi tentang alasan mengapa saya mulai simpatik kepada pemikirannya Muhammad Nasir, Masyumi, dan beberapa tokoh-tokoh Islamis lain. Ya, contoh seperti Kartosuwiryo, kemudian Rajiman Hadion Ningrat dan sebagainya. Ya, alasannya gini teman-teman. Kalau yang saya lihat ya, Indonesia kalau menerapkan apa yang dipikirkan oleh Muhammad Nasir ya, yaitu sebuah negara yang berlandaskan dan berdasar kepada hukum Islam ya, hukum syariah Islam, pasti mohon maaf gitu ya, penyakit-penyakit sosial itu insya Allah nggak bakal ada gitu ya, seperti halnya feodalisme, kemudian yang sekarang lagi disorot oleh orang banyak, adanya orang-orang yang terpapar pemahaman LGBTQ ya, ada juga orang-orang yang terpapar pemahaman sekuler dan sistem ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat. Saya mau menyatakan begini, kalau sistem ekonomi kapitalis ya, itu kan hanya sebuah sistem ekonomi yang berdasar hukum rimba. Hukum rimba adalah siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Siapa yang punya modal kuat, dia yang menguasai semuanya. Makanya timbul istilah yang dicetus oleh mama saya, yaitu gak akan ada orang yang miskin menang lawan orang kaya ya, karena orang kaya uangnya banyak, dananya banyak, sumber dananya banyak gitu loh. Itu kan hukum rimba namanya. Hukum zaman, boleh nggak saya bilang hukum zaman jahiliyah gitu, yang tidak sesuai dengan ajaran dari Islam. Sementara kalau kita bicara Islam, Islam itu mengatur semua, mengatur berpolitik, mengatur ekonomi, mengatur keluarga, bermasyarakat, bernegara, berpemerintahan. Malah boleh nggak saya bilang, Islam ini adalah ajaran yang paling egaliter yang pernah ada. Karena di Islam itu ditekankan yang namanya ukhuwah, saling peduli, saling memperhatikan, persaudaraan dan kesetaraan. Karena apa yang ada di dalam Islam itu adalah kita semua sama di mata Allah.
Terlepas dari apa perbedaan identitas yang kita bawa, kita semua sama di mata Allah. Yang terpenting yang membedakan adalah seberapa beriman dan bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja, simple, beres. Makanya jadi buat saya ya, Indonesia ketika beralih menjadi sebuah negara yang berlandaskan dan berasaskan dan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan agama Allah gitu ya, maka mohon maaf lahir batin gitu ya, kita kalau bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pasti mudah tercapai. Kita mau bicara persatuan Indonesia pasti mudah tercapai. Kita mau mencapai kemanusiaan yang adil dan beradab pasti tercapai. Karena memang 5 sila dari Pancasila itu semuanya ngambil dari Islam. Sila pertama itu ngambil dari ajaran tauhid, ajaran monoteism. Ya notabene tauhid murni, monoteism murni itu hanya ada di Islam. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ada adabnya, bukan hanya adil doang. Itu pun juga ada dari ajaran Islam. Persatuan Indonesia itu pun juga ngambil dari Islam. Jadi Islam itu juga mengajarkan tentang kemanusiaan. Bahkan ada surah dalam Al-Quran yang mengkisahkan tentang manusia dan ajaran-ajaran tentang kemanusiaan di beragam ayat-ayat Al-Quran itu. Bagaimana cara kita memanusiakan orang, bukan kita membinatangkan orang gitu. Iya. Makanya jadi ini yang harus diperhatikan banget oleh kita semua pemirsa. Jadi jangan dikira Islam itu hanya bicara tentang ritual saja. Kan sekarang banyak orang lagi dengan narasi yang sangat menurut saya tuh liar gitu ya. Jangan kamu bawa-bawa agama di ruang publik. Urusan agama, urusan Islam itu biarlah privat aja, untuk ranah pribadi aja. Islam tuh cukup untuk diri sendiri aja, cukup di masjid, cukup di musala saja. Ya tidak bisa begitu ya. Nasir punya pemikiran Indonesia berdasarkan hukum Islam itu karena ada dasarnya di dalam Al-Quran. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul munafikun, faulaika humul fasikun. Barang siapa yang mempercayai meyakini ada aturan hukum lain, ada hukum lain yang lebih baik selain daripada hukum Allah ya, selain daripada hukum agama Allah gitu ya. Maka orang-orang itu adalah orang-orang masuk dalam orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang fasik gitu. Ustaz Farid ya, salat kan wa ma'lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul fasikun, faulaika humul munafikun, faulaika humul fasikun. Orang kafir, orang munafik, orang fasik yang mempercayai atau yang meyakini ada hukum yang lebih baik selain daripada hukum Allah. Gitu. Jadi Nasir itu pemikirannya ada dasar, ada dalil. Kalau kita mau bilang ada dalilnya. Dalilnya ya tadi surah Al-Maidah ayat
Kalau saya tidak salah dari ayat 40 sebelum ayat 51. Lupa saya ayatnya, ayat berapa? Ayat keberapa ya saya lupa. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi saya mulai simpatik kepada pemikiran Muhammad Nasir itu adalah semata-mata ya karena itu. Karena hukum Islam itu ajaran agama Allah yang bernama Islam ini memang mengatur semua, teman-teman. Mengatur semua, bicara semuanya, bicara politik, bicara sosial. Jadi Islam itu bukan hanya bicara ritual saja, enggak, tapi bicara juga tentang sosial, bicara juga tentang politik, bicara juga tentang berkeluarga, pemerintahan. Dan yang paling penting, Islam itu tidak feodal. Tidak mengajarkan yang namanya feodalisme. Dan agama Islam ini sangat-sangat menchampionkan atau melantangkan tentang yang namanya demokrasi. Ya, ada orang yang mengatakan, "Pak, demokrasi itu pahamnya ajarannya orang kafir, bukan ajaran Islam." Nah, minum dulu. Saya bilang siapa yang ngomong seperti itu? Justru kenapa lahir demokrasi Islam itu adalah karena semata-mata ya kan, demokrasi dan Islam itu compatible. Ajaran Islam dalam menyelesaikan persoalan, menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan satu konflik, ya, langkah pertama adalah dengan langkah hiwarun, dialog, membicarakan, ya. Apalagi kan kita punya majelis permusyawaratan rakyat, punya dewan syuro, punya majelis syuro dalam negara kita. Ormas-ormas dan partai-partai Islam ini kan juga banyak yang memiliki dewan syuro, memiliki majelis syuro, ya, yang lebih tinggi daripada kedudukannya majelis tanfiziyah atau pelaksana, pimpinan pelaksana. Nah, kita punya MPR sebagai majelis syuro dari negara kita, Indonesia tercinta ini. Nah, masalahnya semenjak reformasi, MPR itu disamakan dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Padahal harusnya MPR itu sebagai majelis permusyawaratan atau majelis syuro, ya, itu harusnya berada di kedudukan yang tertinggi dibandingkan dengan yang menjalankan majelis tanfiziyah dari negara ini. Apa majelis tanfiziyah negara Indonesia ini? Ya, presiden dan kabinet, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Itu jalurnya tanfiziyah. Tapi kalau MPR itu majelis syuro yang harus didudukan sebagai lembaga tertinggi dari negara. Oleh karena itu harusnya MPR itu tidak diturunkan status. Jadi sebagai majelis syuro atau majelis tertinggi
atau Dewan Syuro, Dewan tertinggi, MPR itu harusnya berperan dalam semua hal, mulai dari membuat GBHN, Garis Besar Haluan Negara, bukan hanya sekedar melantik dan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Tapi MPR itu harus punya semua hal. Jadi kalau kita bicara tata pemerintahan atau tata kelola bernegara dan berpemerintahan menurut hukum Islam, ya. Jadi Islam itu sangat tidak anti dengan yang namanya demokrasi. Justru Islam itu sangat-sangat mengajarkan demokrasi yang tidak berstandar ganda. Gitu loh. Demokrasi yang tidak berstandar ganda, tidak double standard. Gitu. Seperti ada majelis syuronya, ada Dewan Syuronya, ada ini, ada itu, dan sebagainya. Memilih pemimpin dalam Islam itu pun juga ada tata tertibnya, ada yang harus diperhatikan. Ya, memilih pemimpin, menunjuk pemimpin, ya, dalam hal apa, pemimpin apapun, ya, termasuk memimpin keluarga. Dalam hal ini mau nikah, cari calon suami bagi wanita, ya, mau berumah tangga, pilihlah nomor satu itu karena iman dan takwanya kepada Allah, karena agamanya, ketaatannya kepada agama Allah, keimanan, ketakwaan, ketauhidan, dan ketaatannya kepada agama Allah, yaitu Islam, dan ketaatan kepada Allah. Itu yang harus dinomorsatukan. Dan iman, takwa, taat, tauhid kepada Allah itu pun juga harus genuine, bukan dibuat-buat. Kan orang misalkan gini, biar dapat perhatian dan approval dari calon mertua gitu kan, oh langsung orang ini yang tadinya tidak Islami banget jadi mendadak Islami. Yang tadinya misal yang tadinya gak sholat tiba-tiba jadi rajin sholat. Yang tadinya gak baca Quran jadi mulai ini baca Quran, walaupun baca Qurannya belepotan dan sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk mengimpress si calon mertua misalkan, atau mengimpress calon suami atau calon istri. Nah, itu gak boleh seperti itu. Jadi harus yang benar-benar lillahi ta'ala. Jadi ketaatannya, keimanannya, ketakwaannya, ketauhidannya kepada Allah dan kepada agama Allah yang bernama Islam ini harus lillahi ta'ala, harus genuine, harus hak, bukan yang pura-pura. Ya, itu nomor satu. Kalau kita pilih karena itu, ya, pas yang lain-lain pun juga pasti akan mengikuti. Rekam jejaknya baik, perilakunya baik, tutur katanya baik, kehidupannya baik, dan sebagainya. Dia cerdas, dia pandai, dia saleh, salihah, dan sebagainya. Jadi itu kalau memilih pemimpin menurut hukum Islam itu ya seperti itu. Dahulukan nomor satu itu yang beriman, bertakwa, berakidah, bertauhid, dan taat kepada agama Allah yang bernama Islam, dan taat juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nomor satu. Karena kalau itu dia otentik, hal yang tadi saya sebutkan tadi, fa insya Allah yang lain-lain pun juga akan mengikuti. Rekam jejaknya baik, diterima banyak orang, apapun omongannya didengar, dipercaya, mudah bagi orang untuk memberi amanah dan sebagainya gitu. Dan yang paling penting, kalau orang sudah mencapai peringkat yang tadi, mencapai level yang tadi saya sebutkan,
Gak akan ada orang langsung akan berubah menjadi munak setelah dapat jabatan atau setelah dapat pangkat, dapat kekuasaan. Nah, dia justru akan memanfaatkan itu sebagai sebuah amanah. Amanah, tanggung jawab, tapi tidak juga berujung kepada menuhankan dirinya. Itu namanya musyrik, ya. Hati-hati. Nah, kalau Indonesia ini adalah negara yang dibuat berdasarkan hukum agama Allah, hukum Islam gitu ya, fa insya Allah nggak akan ada orang musyrik kayak sekarang ini. Sekarang ini orang-orang musyrik tuh banyak. Orang yang menuhankan dirinya, menuhankan hartanya, menuhankan jabatannya. Semalam udah saya sampaikan itu, ya. Jadi itu yang membuat saya tertarik dengan dan simpatik terhadap pemikirannya Muhammad Natsir. Alasannya adalah agar Indonesia ini orang-orangnya tidak syirik, tidak terjebak dalam praktek kesyirikan, tidak sampai hati untuk berbuat yang namanya musyrik. Karena percuma aja situ di KTP tulisnya agama Islam, situ Islam tapi melakukan perbuatan musyrik, ya sama aja bohong. Situ mau sholat sampai jumpaliten, ya, 5 waktu, apapun ibadahnya gugur semua. Gara-gara apa? Musyrik. Gara-gara situ melakukan perbuatan syirik. Ingat loh ya, dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kalau si pelakunya melakukan perbuatan taubatan nasuha dan berjanji tidak akan berbuat syirik lagi. Ya, tidak menuhankan dirinya, tidak menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar dia hanya menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling pasti tidak terjebak dalam perbuatan menuhankan manusia, apalagi menuhankan manusia yang cuman pakai celana dalam atau kolor telanjang doang, apalagi berkelamin lagi, ya. Sudah berkelamin digantung di kayu jati, ya, digantung di kayu jati lagi, diciumin lagi, ya, dan sebagainya. Itu namanya perbuatan syirik, ya. Kita sebagai orang Islam jangan berbuat seperti itu, ya. Itulah makanya kenapa saya lebih setuju dengan ajarannya Natsir ketimbang ajarannya Bung Karno sekarang ini. Kenapa? Karena Bung Karno itu sekali lagi sebagaimana saya sampaikan semalam itu ajarannya terlalu akomodasionis, termasuk mengakomodir kaum musyrikin, ya, mengakomodir kaum musyrikin, orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selain daripada Allah itu sendiri, ya, atau orang-orang yang menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang musyrik. Nah, Soekarno karena pemahaman dan pendidikan agamanya kurang mungkin, ya, buat saya, walaupun beliau dididik sama Haji Umar Said Cokroaminoto, tokoh Islam terkenal pada zamannya, tapi tetap aja dalam pergaulannya Soekarno tuh lebih banyak bergaul dengan tokoh-tokoh sekuler. Tokoh-tokoh sekuler yang akomodasionis gitu loh. Jadi orang-orang musyrik pun diakomodir, ya. Orang-orang musyrik pun diakomodir dengan dasar dalih apa? Persatuan.
Sehingga jadi inilah hasilnya. Kenapa Tuhan tidak ditakuti? Kenapa Allah tidak ditakuti? Kata Profesor Salim Said almarhum. Ya karena orang-orang udah terpapar pemahaman-pemahaman yang mengajarkan kepada perbuatan syirik, mempersekutukan Allah. Di sini orang-orang musyriknya makin kesini makin banyak. Baik itu yang melakukan syirik secara terang-terangan maupun syirik secara terselubung. Gitu. Syirik secara terang-terangan ya seperti tadi yang saya udah contoh, menuhankan manusia laki-laki yang pakai celana dalam berkelamin digantung di kayu jati misalkan, ya itu perbuatan syirik yang nyata banget. Itu perbuatan syirik yang teramat nyata teman-teman. Bukan perbuatan syirik yang bohong-bohongan. Iya, bukan perbuatan syirik yang bohong-bohongan gitu. Jadi itulah makanya kenapa saya mulai simpatik dengan pemikirannya Muhammad Natsir, karena ajarannya Natsir itu menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Jadi Indonesia berdasarkan Islam yang kalau itu dijalankan, Pak, insya Allah nggak banyak orang-orang di negara kita Indonesia ini yang sampai hati untuk berbuat tindakan-tindakan yang mengarah kepada perbuatan syirik. Mudah-mudahan kita tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang musyrik. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi dalam serial pembahasan riset Indonesia yang akan datang. Selamat petang, sampai jumpa.